Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan kembali membahas tentang Satria Garuda Bima X. Kali ini kita akan mereview episode 22 dan juga 23. Di episode sebelumnya, bisa dibilang itu semacam akhir dari bagian pertama dari serial Satria Garuda Bima X ya. Ini kerasa banget akhir dari bagian pertama. Dan sekarang kita akan memasuki bagian kedua. Jadi bagian pertama ini berakhir dengan kemunculan Satria Harimau Torga dan juga kematian Drakener. Kita juga melihat ada sebuah rencana rahasia antara Black Lord dengan Rexor. Dan sepertinya rencana itu berkaitan dengan Satria Harimau Torga dan juga Topeng Besi. Kelihatan banget kayaknya kita mulai dibangun ke arah sana. Ada banyak sekali hal yang ingin aku ketahui tentang Satria Harimau Torga. Kayak dia ini aslinya siapa, namanya siapa, dan kita udah tahu dia pekerjaannya adalah semacam apa ya, orang dari Aksara, kalau Aksara Group, perusahaan Aksara kayaknya gitu ya, dan dia juga adalah masternya Rika. Jadi kayaknya dia orang tajir. Waktu kita juga sedikit melihat flashback ketika dia datang ke acara pemakaman orang tuanya Rika. Dia kelihatan seperti seorang businessman dari pakaiannya, dari belakang waktu itu kita lihat. Jadi kayaknya untuk soal pekerjaan background kita tahu sih. Cuman aku penasaran dia ini orang seperti apa, sifatnya kayak gimana, dan apakah dia bisa bekerja sama dengan Azazel dan juga Bima. Terutama Azazel sih, karena Azazel orangnya agak-agak susah-susah ya. Jadi ya hal itu pengen aku lihat sekarang. Nggak usah lama-lama, kita langsung cek aja. Oh, ada Reza di situ ya. Makasih, Dek. Makasih deh. Aku suka sama nuansa-nuansa kekeluargaan kayak gini, terutama kalau ada Rezanya juga gitu kan. Kenalan yang Paman. Oh, mobil. Apakah itu Torga? Torga datang untuk berkunjung, memperkenalkan diri. Rika. Oke. Kita bakalan kenalan sama Torga. Yes. Is that red carpet? Bro, this is extra. Siapapun itu ekstra sekali, astaga. Aku tahu dia tajir. Tuhan, pakai acara tabur bunga mawar. That is so extra. Aku nggak... ini bukan seperti yang aku bayangkan sih untuk karakter Torga. Maksudku... Kenapa ekstra banget? Astaga, lebay banget Tuhan. Namaku Dimas Aksara. Dimas? Oke, aku kaget. Biasanya semuanya pakai huruf R ya. Kita ada Ray, Reza, Randy, Rika, Rena. Tiba-tiba Dimas. Memimpin perusahaan termaju di Indonesia. Oke, dia bosnya Aksara Corporation ternyata. Perusahaan Lalu terbesar. bagaimana kamu bisa mendapatkan Power Stone? Iya, itu penting. Pinter Reza. Reza fokus ya, nggak peduli itu. Aku mendapatkan Power Stone Oranye setahun yang lalu saat kalian mengalahkan Voodoo. Oh, waktu invasi Grand Gator. Ternyata ada banyak banget ya yang terjadi di sini ya. Rika kehilangan orang tuanya di sini. Oh iya kan, nyebar ya waktu itu, Power Stone-nya nyebar kan? Wahai manusia, pertarunganmu belumlah usai. Oke, kita ngelihat glitter Torga, tapi bukan dalam wujud. Kau telah dipilih oleh Power Stone. Dia terpilih karena dia melakukan sebuah act of heroism ya, sebuah aksi kepahlawanan. Dia menolong orang yang ada nyaris kejatuhan bangunan itu. Akhirnya Power Stone kuning yang oranye yang lagi jatuh masuk ke badan dia. Dia berubah di saat itu juga. Wow, jadi di saat Ray sama Reza itu bertarung melawan Grand Gator, ternyata ada kelahiran dari Torga di situ juga. Cuma dia masih belum melatih kekuatannya ya kan? Bisa ikut saya sebentar nggak? Bisa? Harusnya Azazel diajak. Feelingku doang atau cara bertarung Dimas ini silat Sumatera Harimau? Oke. Pertama kali kita ngeliat Torga berubah ya. Oh, kayak gini berubahnya. Oke. Masih belum ada chemistry di antara mereka. Mereka belum bekerja sama. Tapi aku suka sih cara bertarungnya dia itu pakai cakar kan. Kita selama ini dikasih lihat kalau Azazel sama Bima itu bertarung menggunakan pukulan dan tendangan. Di sini kita dikasih lihat cakar. Kamu akan menjadikan aset yang sangat berharga. Oke, Randy, let's go. Aku kecewa sih. Aku pengennya Randy sebenarnya sih yang kena. Apa dia akan berubah atau cuma bakalan dalam wujud itu aja? Oh, berubah.
lahir kembali. Oh my god, Bachura. Oh jadi, oke, aku paham. Para monster yang kemarin kita lihat udah mati dalam bentuk roh, mereka butuh tubuh, butuh badan. Oh, makanya mereka masuk ke badannya Sugi sekarang, yang artinya semua monster-monster sebelumnya bisa balik lagi, ya kan? Aku udah ngira sih Azazel nggak bakalan mungkin ngelawan karena ada manusia di dalamnya. Lawanmu adalah aku. Torga belum tahu kalau di dalam itu ada manusia Sugi, bodyguardnya sendiri. Dia itu Sugi. Apa kamu bilang? Oke, let's see. Apakah dia tipe yang manusiawi? Ayo kita serang dia. Pakai jurus pamungkas, Lightning Strike. Kalau Suginya nggak selamat gimana? Tidak mungkin. Oke, Suginya selamat, tapi itu Lucky. Sangat beruntung. Bisa aja Suginya ikutan. Kamu terlalu gegabah. Yes. Aku hanya yakin pada kemampuanku. Oke, dia kelihatan masih amatir. I'm so sorry, Torganya masih amatir. Dia cuma belajar bertarung doang. Wah, Bachuranya belum kalah. Azelot, itunya Azelot. Ada 2 Power Stone tadi dimasukin. Oh my god, bisa kayak gitu ya? Azelot. Yes. Aku seneng banget Azelot balik lagi. Oh my god, ini salah satu monster favoritku di Bima X. Episode ke-22, kita akhirnya bertemu dengan sosok di balik Satria Harimau Torga. Dan dia adalah Dimas Aksara. Aku agak kaget sih, karena sejauh ini karakter-karakter di Bima sampai Bima X bahkan, itu semuanya pakai huruf R namanya ya. Ada Reza, Ray, Randy, dan yang lain tadi udah aku sebut semua. Bahkan yang terbaru pun, Rika masih tetap pakai huruf R. Tiba-tiba yang ini namanya Dimas. Beda ya, out of the box sendiri ya. Aku sama sekali nggak nyangka sih. Tadinya aku kira bakalan huruf R juga. Dan seperti namanya, karakternya juga tidak disangka-sangka. Dimas Aksara ini memiliki kepribadian yang cukup unik. Aku nggak nyangka kalau karakternya bakalan dibuat seperti ini, jujur sih. Dia adalah pemimpin dari Aksara Corporation, sebuah perusahaan yang terbesar di dunianya Satria Garuda Bima ya. Dan itu bikin dia tajir melintir dari kecil, kayaknya dari bapaknya aja udah tajir ya. Jadi dia sama sekali nggak terbiasa dengan kehidupan sederhana, dengan rumah sederhananya Kak Randy gitu kan. Dia begitu terpesona dengan semua hal yang sederhana sampai terkesan jadi agak-agak mengecilkan. Meskipun maksudnya nggak kayak gitu. Dan ini bikin konflik sama dia, sama Randy dan segala macam. Agak konyol sih, jujur aku ngelihatnya jadi agak-agak aku sama sekali nggak nyangka kalau karakternya bakalan dibuat seperti itu. Karena dia adalah sosok yang paling dewasa di antara para kesatria. Awalnya aku mikir dia bakalan jadi sosok yang paling mature di antara mereka semua. Sosok yang kebapaan, mungkin juga sedikit keras kepala, nggak mau diatur gitu kan. Karena dia ngerasa lebih dewasa, lebih tahu gitu kan, lebih sok tahu. Dan karena dia adalah seorang pemimpin dari sebuah perusahaan besar, aku mikir dia sosoknya bakalan jadi sok ngebos gitu loh. Jadi nggak mau diatur, nggak mau dikasih tahu ini itu sama Bima atau Azazel. Dia pengen jadi pemimpin di antara mereka. Awalnya aku kira bakalan kayak gitu. Ternyata sama sekali nggak. Arahnya ternyata bukan ke sana. Firasatku bilang karakter ini bakalan jadi comic relief. Untuk memasukkan komedi-komedi, mungkin dia bakalan jadi satria yang paling lucu di antara mereka semua. Untuk memasukkan komedi ke dalam ceritanya, aku ngira kayak gitu. Jujur aku agak kecewa sih, karena aku suka banget sama desainnya Torga dengan warna kuning mencolok dengan tema harimau. Tema harimaunya juga solid banget loh. Solid banget. Dari kostumnya, terus dari cara bertarungnya yang kayak pakai silat harimau dari Sumatera gitu kan. Terus juga posenya juga beda sendiri. Bahkan senjatanya yang cannon juga bisa dilakukan dengan jarak jauh gitu kan. Itu beda dengan kekuatannya Satria Garuda Bima dan juga Azazel. Ini menarik banget. Tapi karakternya tiba-tiba dibuat agak gini, jadi aku agak-agak kecewa sih. Awalnya aku mikir, ini kayaknya bakalan jadi satria favoritku. Bisa menggantikan posisi Azazel di hatiku, tapi ternyata masih belum ya. Azazel tetap yang nomor 1. Tapi aku suka karakternya di sini. Dimas dibuat dewasa di antara mereka semua. Dia juga pakai kacamata gitu kan, jadi kelihatan lebih serius. Meskipun akhirnya tetap kayaknya bakalan jadi karakter yang konyol ke depannya. Tapi itu kayaknya lucu juga sih. Kayaknya cocok-cocok juga sih ya. Ada dinamika di antara mereka ya. Kalau serius semua kan kita udah ada Azazel yang serius kan. Jadi ya kayaknya untuk karakter yang komedi kayaknya cocok-cocok aja sih. Lalu kita menemukan kalau Dimas ini ternyata sudah menjadi Satria Harimau Torga sejak tragedi penyerangan Granggator. Jadi di saat
Bima dan Azazel bekerja sama untuk mengalahkan Granggator dan juga Rasputin, di saat itu kan Power Stone semuanya menyebar ke banyak tempat. Kita melihat bahwa Power Stone biru ternyata ada di dalam batu besar yang akhirnya didapatkan oleh Bima. Lalu juga Power Stone hijau ada di dalam gelang. Dan ternyata Power Stone kuning tertarik dengan jiwa kepahlawanan dari Dimas. Karena saat itu Dimas sedang menyelamatkan seseorang yang tertimpa bangunan, ya. Dan di situ Power Stone kuning menyelamatkan Dimas dan juga menyelamatkan orang itu, sekaligus memilih Dimas sebagai pewaris Satria Harimau, Torga. Jadi sebenarnya di ending Satria Garuda Bima season 1 itu udah ada Torga, cuman nggak kelihatan. Dan kayaknya Torga juga masih belum bisa mengendalikan kekuatannya saat itu ya. Makanya dia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih dan berlatih lagi untuk menghadapi musuh yang mungkin akan datang di masa depan. Dan ya, bertarungnya bagus banget, dia udah kelihatan jago banget, dia udah kelihatan siap untuk bertarung menghadapi musuh. Tapi ada satu hal di sini yang sangat-sangat penting. Dia ini belum punya pengalaman untuk bertarung di lapangan nyata gitu loh. Dia cuma latihan doang sendirian, dia nggak pernah menghadapi musuh beneran gitu kan. Padahal ada perbedaan besar di antara kita ngelatihan sendiri dengan kita bertarung menghadapi musuh yang bener-bener ada gitu kan. Ada banyak sekali kejadian yang bisa terjadi ketika kita menghadapi musuh yang sebenarnya. Dan itu kelihatan banget di sini. Torga masih belum siap, dia gampang dikelabui, dia gampang dibohongi dan segala macam, yang akhirnya justru membuat dia sampai terluka parah di akhir episode tadi. Dia benar-benar kelihatan banget kurang pengalaman. Tapi itu nggak masalah sih. Bima sama Azazel juga dulu sama kayak gitu kan. No, Azazel enggak. Azazel kayaknya udah terbiasa karena dia hidup di kerajaan dimensi lain ya. Dia udah hidup di kerajaan Fudo waktu itu kan. Jadi kayaknya dia udah biasa bertarung menghadapi musuh. Dia Azazel udah jago dari sananya gitu kan. Sementara Bima, kelihatan Bima memang dulu agak-agak kagok untuk menghadapi musuh kan. Jadi nggak masalah. Torga juga pasti bakalan sedikit demi sedikit bisa terbiasa dengan keadaan. Yang jadi masalah di sini adalah kerjasama, karena kita memiliki 3 satria di sini. Apakah Torga ini bisa bekerja sama dengan Bima, dan apakah dia bisa bekerja sama dengan Azazel juga? Karena tadi kita ngelihat ada sedikit dinamika yang terganggu ketika Bima mau melancarkan serangan, tiba-tiba keganggu sama Torga yang bertarung di hadapan dia. Bima udah biasa kerja sama Azazel gitu kan. Mereka udah biasa duo yang solid banget. Tapi tiba-tiba ada satu orang kesatria baru yang masuk. Dan dia belum tahu dinamika dari tim satria ini. Itu kayaknya bakalan butuh waktu sih. Tapi firasatku nggak bakalan lama karena mereka adalah para kesatria terpilih gitu kan. Di episode ini, Black Lord mengutus Rexor dan juga Lady Mosa untuk 2 misi yang berbeda. Pertama, dia mengutus Lady Mosa untuk mengembangkan Power Stone sintetis yang baru. Dan Power Stone sintetis ini kita temukan ternyata berisi roh dari para monster yang pernah dikalahkan oleh Bima CS sebelumnya. Seperti Bachura dan juga Azelot di bagian akhir ya kan. Jadi roh-roh mereka itu dimasukkan ke dalam Power Stone sintetis ini. Karena mereka itu cuma roh dan mereka belum punya badan. Akhirnya dimasukkan ke badan dari para manusia. Seperti Sugi pada akhirnya. Dia dimasukkan dan dengan badan itulah para monster itu bisa bangkit lagi. Aku suka banget sama ide ini. Ide ini sebenarnya udah pernah digunakan di Satria Garuda Bima season pertama ya. Kita pernah melihat di situ baik Kak Randy maupun Rena udah pernah menjadi wadah bagi para monster ya kan. Tapi di sini dibuat lebih upgrade lagi. Para monster-monster yang sebelumnya mereka kalahkan sekarang bisa bangkit lagi. Para monster-monster yang udah kita kenal dan sebagian kita sukai ya. Kayak Azelot, aku seneng banget waktu Azelot muncul. Gila, Azelot keren banget. Aku suka banget sama Azelot. Dan ini bikin aku berharap bahwa Rafflesia, monster favoritku yang lainnya, juga ada kesempatan untuk masuk lagi ke dalam cerita, ya kan? Iya, tapi berarti monster yang suka makan, yang kayak gitu, yang aku nggak suka banget itu pasti bakalan masuk ke cerita juga ya. Semoga setidaknya kalaupun karakter-karakter monster yang aku kurang suka masuk lagi ke dalam cerita, setidaknya ceritanya bisa dibuat lebih bagus lah ya. Soalnya waktu monster yang doyan makan itu cerita episodenya memang nggak bagus. Aku kurang suka. Itu jelek banget episodenya sih. Semua itu adalah tugasnya Lady Mosa. Sementara Rexor memiliki tugas yang lain. Rexor diutus untuk mengirim anak buah untuk memata-matai Bima dan juga Azazel. Ini kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu ini arahnya kemana. Kita masih belum tahu siapa mata-mata yang dikirim oleh Rexor untuk memata-matai Bima dan Azazel.
nggak kelihatan sama sekali. Ada seseorang di sini. Aku akan membalas kekalahan waktu itu. Aku kangen lihat Azeroth lagi bertarung kayak gini. Tetap saja dibawa perintah Fudo. Diam kau. Mereka masih pakai tema yang sama ya untuk Azeroth. Torga terluka dalam wujud manusia. Itu bahaya banget loh. 2 lawan 1. Ternyata Satria Garuda seorang pengecut. Oh, come on. Dia pakai Sandra ya. Ini bukan pertarungan antar kesatria, dia pakai Sandra. Ada Sugi di situ. Aku tidak akan termakan dengan serangan yang sama. Aku tahu itu. Dibakar dong. Kayak sama Rafflesia dulu. Aku tidak mau kalah. Azeroth kok masih lemah. Oh iya, dia punya Power Stone 1 lagi. Gimana maksudnya? Apakah dia bakalan jadi semakin kuat? Atau ada monster lain yang muncul? Itu badannya Sugi, sayang. Astaga. Kalau Suginya nggak kuat, gimana sama 2 Power Stone? Oh, dia gabung sama Bachura. Ini jadi 2 lawan 1. Azazel, come on. 2 lawan 2. Aku sudah bosan dengan semua ini. Perhatilah kalian. Let's go Atlas, Torga. Torganya udah baikan ya? Dia masih terluka parah dong. Rey, Reza. Pinjamkan kekuatan kalian untuk menolong temanku. Anjir, itu adegan shotnya keren banget. 3 satria bertarung bahu-membahu. Ini akan jadi hari yang bersejarah. Ya, ini hari bersejarah. Pertama kalinya 3 orang satria bertarung bahu-membahu bersama. Sebagai satria, Aku hype. kita harus yakin dengan kemampuan kita. That is so cool. Duonya Bima sama Azazel memang udah paling oke sih. Mereka berdua kayak anak kembar gitu kan. Gerakannya bareng. Azeroth nggak mungkin menang men ngelawan 3 orang ini. Ini ku sampai pegel senyum terus. Aslinya nggak mungkin Azeroth menang lawan mereka. Cuman ada Sugi di sana. Mereka jadi nggak bisa melawan sepenuh hati, ragu. Walaupun kamu seorang satria, tapi semua kata tidak kamu sendiri. Keinget kata-katanya Kak Randy untuk tidak berjuang sendirian. Jualah Sugi, jangan menyerah. Sugi, sadarlah Sugi. Sugi nggak mungkin sadar kayaknya sih. Pingsan kayaknya sih. Aku bunuh kau. Kau tidak akan berhasil. Aku suka banget. Aku yakin para satria Garuda akan membantuku. Aku suka banget. Perkembangan karakter yang sangat besar untuk Torga. Attack-nya bagus ya dia ya. Harimau, Roaring Thunder! Ya, pengucapan Roaring Thunder itu masih kurang sih. But still, kita udah punya 3 satria sekarang. Saling bahu-membahu bekerja sama. What? Oh hell nah. Ada apa? Mereka mau menciptakan Dark Torga kah? Ada apa dengan topeng besi? Kenapa tiba-tiba langsung pindah ke adegan topeng besi? What the No. Itu Power Stone-nya siapa lanjir? Episode 23. Dimas terluka parah karena dia terkena serangan dari Azeroth ketika dia sedang berada dalam wujud manusia. Tertusuk di sini sampai keluar darah banyak banget dan itu lukanya cukup parah. Azeroth sesuai dugaanku ya, sesuai harapanku, Azeroth benar-benar kuat banget untuk melawan mereka semua. Tapi nggak juga sih kalau dipikir ya, karena mungkin ya ada kemungkinan juga kalau Bima sama Azazel ini mau menyerang dengan kekuatan penuh juga nggak tega, karena mereka melihat ada Sugi di situ ya kan. Tapi tetap Azeroth berhasil memberikan pertarungan yang seru banget sesuai dengan favoritku ya. Dia memang kuat banget sih. Plus juga dia masih tetap dengan ego satrianya gitu kan. Dia ingin bertarung secara ksatria. Dia nggak mau disuruh lah sama Lady Mosa dan segala macamnya. Tapi apakah Azeroth benar-benar seorang satria sejati? Karena dia menggunakan Sandra. Dia menyandra Sugi di dalam badannya gitu kan. Yang akhirnya membuat Bima sama Azazel nggak tega buat ngelawan dia. Jadi waktu Azeroth bilang kalau kalian mau 2 lawan 1, benar-benar sungguh tidak kesatria sama sekali ya, kalian pengecut. Dia pakai Sandra, aku gemes banget astaga. Tapi ya Azeroth benar-benar bisa mendesak Bima dan juga Azazel sampai akhirnya Torga
dengan keadaan susah payah, dengan keadaan terluka parah, dia ingat dengan kata-katanya Randy untuk tidak berjuang sendirian. Karena meskipun mereka sudah terpilih menjadi seorang kesatria, tetap saja mereka harus mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini bikin Torga sadar untuk mengandalkan Bima dan juga Azazel, meminta bantuan mereka, meminta pertolongan mereka, dan akhirnya ketiga kesatria ini berkumpul bersama, bertarung bersama untuk menghadapi Azeroth. Aku suka banget adegan di mana mereka bertiga itu berjejer ya. Ada Ray, Dimas, dan juga Reza dengan pose berubah masing-masing ya kan. Bima kayak gini, Azazel seperti ini, Torga kayak gini. Masing-masing punya pose yang ikonik. Aku suka ketiga-tiganya. Tapi kalau boleh jujur aku tetap suka sama ini sih, sama Azazel. Ini keren banget, gerakannya itu keren banget. Akhirnya tiga kesatria ini berubah secara bersamaan. Itu adegan keren banget. Bakalan aku jadiin thumbnail, itu keren banget soalnya. Ada satu adegan di mana Torga ini sedang berjuang keras untuk menyelamatkan Sugi gitu kan. Dan begitu Sugi ini sudah ada dalam rangkulannya, dia fokus pada Sugi untuk menyelamatkan Sugi. Padahal dia tahu kalau Azeroth sedang menyerang dia. Tapi dia nggak peduli. Karena apa? Dia tahu kalau ada Bima dan Azazel yang akan melindungi dia. Dia sudah berani untuk mengandalkan orang lain. Dia tidak bertarung sendiri sekarang. Akhirnya tercipta kepercayaan di antara mereka. Chemistry di antara mereka bertiga akhirnya kebentuk di adegan yang ini. Perkembangan karakter Torga pesat sekali, naik sekali. Lalu di akhir episodenya, kita menemukan bahwa Black Lord menyuruh Rexor untuk mengumpulkan data kekuatan dari Satria Harimau Torga. Dan Rexor sudah berhasil mengumpulkan data dari Torga. Buat apa? Aku langsung mikir kalau Black Lord ini sedang berusaha untuk menciptakan duplikat dari Satria Harimau Torga. Torga palsu. Untuk menjadi salah satu panglima dan juga pasukan dari kerajaan Fudo. Kira-kira siapa yang bakalan kepilih untuk mendapatkan kekuatan duplikat dari Torga? Apakah itu salah satu monster dari kerajaan Fudo? Ataukah itu Rexor sendiri yang akan berubah? Soalnya gini, aku nggak yakin karena adegan selanjutnya tiba-tiba kita langsung diperlihatkan ke keadaan topeng besi. Kenapa? Di saat Rexor ini mengungkap kalau dia mendapatkan data kekuatan dari Torga, adegan selanjutnya langsung kita diperlihatkan topeng besi. Aku merasa ini sedikit petunjuk dari mereka kalau kekuatan duplikat dari Torga akan dimasukkan ke topeng besi. Dan ini langsung klik semuanya. Karena sebelumnya kan Black Lord dan Rexor ini bilang kalau mereka punya rencana. Dan sejauh ini kekalahan Drakener, kebangkitan Torga, dan kebangkitan lagi topeng besi, semuanya sudah ada dalam rencana mereka. Semuanya sesuai rencana. Dan tapi kira-kira rencana apa? Rencana ini jelas berkaitan dengan Torga dan juga topeng besi. Langsung klik banget di sini. Jangan-jangan rencana ini adalah mereka ingin menciptakan duplikat dari Torga, Torga palsu, The Dark Torga, lalu dimasukkan ke dalam topeng besi, agar topeng besi menjadi panglima terkuatnya mereka. Jangan-jangan arahnya ke sana. Tapi kenapa? Menurutku ini agak beresiko sih. Karena topeng besi punya dendam kepada kerajaan Fudo, ya kan? Drakener diutus sama Black Lord untuk menghabisi si topeng besi. Jadi ada dendam di sini. Kalau Black Lord memberikan kekuatan duplikatnya Torga kepada topeng besi, itu bukannya bahaya buat Black Lordnya sendiri. Sepertinya ada rencana lain di sini. Entahlah. Kita di bagian akhir juga melihat bahwa setelah mengalahkan Drakener, topeng besi didatangi oleh sebuah Power Stone misterius. Warnanya kuning. Tapi nggak ada Power Stone kuning, adanya Power Stone oranye, dan itu sudah didapatkan Torga. Apakah ini adalah Power Stone duplikat? Apakah ini adalah duplikat dari kekuatan Torga yang sedang dibicarakan oleh Rexor sama Black Lord tadi? Ataukah ini sebenarnya adalah Power Stone sintetis? Atau mungkin ini Power Stone yang lain? Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul, dan ini menarik banget. Apalagi topeng besi adalah salah satu musuh favoritku ya kan. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.